Halo, kami mahasiswa jurusan Teknik Fisika Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta tahun 2014 mempersembahkan sebuah video teknologi sensor dengan judul Sistem Bersensor pada Smart Home. Mungkin sebagian dari Anda bertanya-tanya apa itu smart home? Nah, ini dia jawabannya. Berikut ini adalah salah satu gambar yang menunjukkan tampilan smart home beserta sistem yang ada pada smart home. Smart home atau rumah cerdas secara umum digambarkan sebagai rumah yang menggabungkan segala perangkat seperti lampu, pemanas air, pendingin ruangan atau air conditioning, televisi, tirai, komputer, sistem keamanan, CCTV, dan sebagainya. Sehingga kesemua perangkat tersebut dapat berkomunikasi dan bekerja sama satu dengan yang lain, dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan penghuninya. Lalu, pasti Anda akan bertanya, apa yang membedakan smart home dengan rumah yang lainnya? Nah, seluruh perangkat pada smart home dapat dikontrol dengan menggunakan iPad, iPod, atau remote control dari ruangan mana saja di dalam rumah. Bahkan, dari berbagai lokasi di belahan dunia lain melalui jaringan telepon dan internet. Perangkat listrik tersebut juga dapat dikontrol menggunakan sistem penjadwalan dan bekerja sama dengan sensor. Berbicara tentang smart home, security atau keamanan hanyalah salah satu dari fitur-fitur yang dijanjikan oleh smart home. Smart home memberikan berbagai keuntungan bagi pemiliknya, menyerupai keuntungan yang diberikan oleh teknologi dan komputer sejak 30 tahun yang lalu, yakni kenyamanan dan kemudahan melalui penghematan waktu, uang, dan tenaga. Kemudian, pasti Anda akan bertanya-tanya di mana area lokasi smart home. Pada video kali ini, kami mengambil sampel di wilayah daerah istimewa Yogyakarta, di mana smart home terbesar di daerah istimewa Yogyakarta terletak di kawasan Citra Gen Mutiara yang berlokasi di daerah Gamping, Jalan Waktos, Yogyakarta. Hal tersebut dikarenakan peralatan pada smart home seperti sistem bersensor otomatis yang memerlukan maintenance dan tentu saja akan membuat pengeluaran yang ekstra untuk hal tersebut, sehingga hanya perekonomian kelas ataslah yang baru dapat menjangkaunya. Nah, berikut ini adalah salah satu gambar contoh lokasi dari smart home yang terletak di kawasan Citra Grand Mutiara, Yogyakarta. Ada beberapa sistem sensor yang telah digunakan pada smart home selama ini. Bagian-bagian smart home yang selama ini telah dilengkapi dengan sensor biasanya terletak pada beberapa bagian terpenting rumah, antara lain di dapur, garasi, kamar mandi, pintu, tirai, atap, jendela, lampu, gudang, kamar tidur, loteng, teras, dan ruang keluarga untuk memenuhi aspek keamanan, kenyamanan, dan konservasi energi di dalam rumah. Bisa dilihat, ini merupakan gambaran smart home yang telah dilengkapi dengan beberapa sensor pada bagian-bagian tertentu dari rumah tersebut. Sensor yang selama ini ada pada smart home antara lain sensor LDR yang digunakan untuk on-off lampu pada siang dan malam hari, agar ketika pemilik lupa mematikan atau menyalakan lampu, maka lampu akan otomatis menyala atau mati, sehingga lebih menghemat listrik yang digunakan. Selain untuk menyalakan lampu, sensor LDR juga digunakan untuk membuka atau menutup tirai secara otomatis. Sensor lain yang digunakan adalah sensor PIR atau pasif infrared yang digunakan untuk menyalakan lampu di kamar mandi atau gudang. Beda kegunaan sensor pasif infrared dan light dependent resistor, yaitu sensor pasif infrared akan menyalakan lampu jika ada orang yang memasuki kamar mandi, karena sensor pasif infrared mendeteksi gerakan yang berasal dari panas tubuh manusia. Sensor lain yang digunakan yaitu sensor piezoelektrik yang digunakan untuk
keamanan saat ada yang mencoba membuka gembok dengan paksa. Jika ada gerakan membuka gembok dengan paksa, maka alarm akan berbunyi untuk memberikan peringatan. Yang terakhir adalah sensor fotodioda dan LDR untuk smart card yang digunakan untuk membuka pintu dan juga untuk meningkatkan keamanan pada smart home. Berikut ini adalah sistem inovasi sensor yang telah kami rancang yang meliputi 2 ruangan. Yang pertama, kami merancang pada kamar mandi bagian dalam dan penampungan air. Yang kedua, kami merancang pada ruang televisi. Berikut merupakan sensor kenyamanan pada kamar mandi, di mana latar belakang sistem ini dibuat karena banyak orang merasa terganggu dengan bau yang ada pada toilet umumnya. Hal ini juga sering menjadi keluhan pada anggota rumah tangga, para pelajar, dan pekerja kantoran serta yang lebih parah pada masyarakat yang menggunakan toilet umum. Air memang sangat berperan penting dalam pembersihan, namun tidak dapat menghilangkan bau dalam jangka waktu yang singkat. Diperlukan waktu beberapa menit untuk menghilangkan bau toilet tersebut. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka perlu dibuatnya sistem penghilang bau yang berasal dari toilet secara otomatis agar memberikan kenyamanan pada pengguna toilet dan menciptakan kondisi yang nyaman bagi penggunanya. Adapun jenis sensor yang kami gunakan yaitu sensor detection gas sensor. Sensor ini dapat mendeteksi amonia, benzol, alkohol, dan gas yang lainnya. Sensor gas ini juga dapat digunakan untuk menentukan kadar konsentrasi gas-gas berbahaya dalam udara. Berikut ini adalah gambar sensor detection gas sensor. Karakteristik sensor yang ada pada sistem sensor ini meliputi tegangan kerja pada 5 VDC, target gas amonia, nitrogen oksida, alkohol benzol, asap, karbon dioksida, dan range gas seperti yang terlihat pada gambar. Serta yang terakhir adalah nilai threshold diukur secara manual dengan satu variabel sensor. Berikut merupakan sistem kerja sensor, yaitu ketika seseorang melakukan aktivitas di toilet yang mengakibatkan kondisi udara tidak sama dengan kondisi udara pada set point atau udara pada normalnya, maka sensor akan mendeteksi dengan adanya gas tersebut. Gas yang dideteksi pada toilet di sini yaitu gas nitrogen, amonia, benzol, dan gas yang lainnya. Saat gas pada toilet melebihi set point normal, maka sensor akan mengirimkan sinyal elektrik pada penggerak kipas yang akan menghidupkan kipas. Kipas tersebut akan mendorong udara dari dalam untuk dialirkan keluar sehingga dapat menetralisir bau pada toilet tersebut. Namun, ketika gas yang dideteksi lebih kecil dari set point, maka sensor akan memutuskan sinyal elektrik untuk mematikan kipas tersebut. Seperti inilah sistem kerja sensor kenyamanan pada kamar mandi. Berikut merupakan sistem kerja flowchart yang kami rancang. Saat gas pada toilet terdeteksi, maka sensor dapat mendeteksi adanya gas tersebut. Sensor akan mengirimkan sinyal elektrik untuk menghidupkan kipas. Namun, jika sensor tidak mendeteksi adanya gas, maka sensor tidak mengirimkan sinyal elektrik ke dalam penggerak kipas untuk menyalakan kipas tersebut. Berikut merupakan diagram lokasi rancangan kami. Saat gas pada pen terdeteksi oleh sensor detection gas sensor, proses selanjutnya meliputi interface yang mengirimkan sinyal untuk menggerakkan kipas. Dengan adanya aktuator yang berupa saklar, dan yang terakhir menvibrate sinyal ke dalam pen untuk menyamakan dengan set point yang telah ditentukan. Berikut merupakan kelebihan dan kekurangan sistem sensor kenyamanan pada kamar mandi. Untuk kelebihan, yang pertama adalah memberikan kenyamanan pada orang yang memakai kamar mandi, sehingga untuk pemakaian kamar mandi selanjutnya akan merasa nyaman dengan bau udara yang bersih. Untuk yang kedua adalah dapat menghilangkan bau secara otomatis yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat pada umumnya, dan hal ini memang sudah menjadi masalah publik.
Kekurangan dari sistem ini adalah kami belum mengetahui set point kadar gas yang telah dideteksi. Selanjutnya, masih tergantung dengan listrik, jadi hal ini sangat merugikan jika listrik dalam keadaan mati. Dan yang terakhir adalah kepekaan atau sensitivitas sensor belum ditentukan secara pasti sehingga perlu adanya penelitian lebih lanjut dalam merancang sistem sensor ini. Selanjutnya, sensor pada penampungan air atau tandon air untuk menyalakan saklar air secara otomatis. Yang melatar belakangi gagasan ini adalah sebagaimana kita tahu bahwa air adalah sumber kehidupan, karena keberadaan air penting untuk berbagai kegiatan. Maka dari itu, sangat penting agar air tetap tersedia di dalam penampungan air. Kebanyakan pada rumah-rumah untuk menyalakan dan mematikan saklar air masih menggunakan cara yang manual. Sebenarnya, pada beberapa rumah, ada yang sudah dilengkapi dengan sistem pelampung pada bagian tandon untuk menonaktifkan saklar air secara otomatis saat air telah penuh. Namun, belum ada sistem yang dapat mengaktifkan saklar air secara otomatis saat air kosong. Maka dari itu, dibuatlah gagasan untuk mengaktifkan saklar air secara otomatis saat penampungan air telah kosong. Sensor yang digunakan pada sistem penampungan air ini adalah load cell jenis L6N, yaitu jenis sensor tekanan yang biasa digunakan untuk timbangan yang dapat menampung beban yang sangat besar. Sensor ini memanfaatkan strain gauge sebagai transducer yang bersifat resistansif. Transducer ini akan mengubah resistansi menjadi tegangan output untuk menyalakan saklar air. Pada sistem penampungan air, karena berat kosong tandon yang kita gunakan sekitar 93 kg, maka digunakanlah load cell dengan kapasitas maksimum sebesar 100 kg, dengan asumsi penampungan maksimal tandon 300 liter atau sama dengan 300 kg air. Ini adalah gambar dari load cell L6N yang kita gunakan. Selanjutnya, ada datasheet dari sensor load cell L6N yang berisi spesifikasi dari load cell tersebut. Cara kerja dari sensor load cell ini yaitu saat air di dalam tandon mulai kosong, yaitu memiliki berat kurang dari 100 kg yang berasal dari tandon kosong sekitar 93 kg ditambah sedikit air, maka ada gaya tekan yang akan terdeteksi oleh sensor load cell dengan besar yang maksimum. Strain gauge pada sensor akan bekerja sehingga menghasilkan tegangan yang tinggi. Tegangan ini akan disambungkan ke resistor untuk mengubah jenis tegangan dan menyalakan saklar air secara otomatis. Saat tandon dengan berat lebih dari 100 kg, maka load cell yang hanya berkapasitas 100 kg tidak akan mendeteksi adanya berat lagi. Jadi, load cell hanya akan bekerja saat beban 100 kg atau kurang, yaitu saat air di penampungan mulai kosong. Flowchart dari kerja sensor yaitu di mana plan berupa penampung air dan parameter yang diukur yaitu berat tandon saat kosong akan dideteksi oleh sensor load cell, di mana di dalam sensor terdapat transducer yang akan menghasilkan output berupa tegangan sehingga menyalakan air. Berikut adalah blok diagram rangkaian alat sensor, dimulai dari tekanan yang diberikan dari bak penampung, lalu terukur oleh sensor load cell dan strain gauge yaitu dengan beban sekitar 100 kg sehingga akan muncul tegangan yang akan menyalakan saklar air. Kelebihan dan kekurangan dari rancangan sistem sensor penampung air. Yang pertama yaitu mengenai kelebihan dari rancangan sistem sensor yang dibuat. Sensor dapat menyalakan saklar air secara otomatis dan mampu bekerja secara real time. Selain itu, posisi sensor yang terletak di bawah penampungan air tidak terlihat dan sulit terjangkau, sehingga akan aman. Namun, kekurangan dari rangkaian sensor yang dibuat yaitu sering terjadi kerusakan pada sistem elektrik dan mekanik sensor, yaitu load cell. Dan yang terakhir yaitu sensor dapat terjadi korosi saat terkena zat atau cairan yang bersifat korosif. Selanjutnya adalah sensor alarm jarak pandang televisi. Sensor ini diaplikasikan sebagai alarm yang dipasang di ruang keluarga dalam rumah. Diperlukannya sensor ini dikarenakan saat menonton televisi, anak-anak menonton dalam jarak yang terlalu dekat jika tidak berada dalam pengawasan oleh orang tua atau pengasuh.
Hal ini dapat mengurangi kesehatan pada mata, seringkali dapat menyebabkan penyakit mata rabun jauh dini. Maka dari itu diperlukannya suatu sistem sensor untuk memberikan alarm ketika anak-anak menonton televisi pada jarak pandang yang terlalu dekat. Adapun jenis sensor yang kami gunakan adalah sensor ultrasonik. Modul sensor ping yang merupakan nama lain dari sensor ultrasonik ini dapat mendeteksi jarak objek dengan memancarkan gelombang ultrasonik dengan frekuensi 40 kHz yang kemudian mendeteksi pantulan gelombang itu kembali. Berikut ini adalah gambar sensor ultrasonik, di mana terdapat rentang jarak objek tertentu di antara sensor dengan objek yang akan dideteksi. Gelombang akan ditransmisikan dan memantul yang selanjutnya akan diterima kembali oleh sensor tersebut. Selanjutnya adalah karakteristik dari sensor ultrasonik tipe HCSR04 dan HCSRF05. Perbedaan kedua tipe itu terletak pada nilai kepresisiannya. Kami menggunakan HCSRF04 karena lebih presisi dibandingkan dengan HCSRF05. Prinsip kerja sistem sensor. Pada dasarnya, sensor ultrasonik ini berfungsi sebagai pendeteksi objek pada jarak antara 3 cm hingga kurang dari 200 cm. Sistem sensor bekerja mengukur jarak objek dengan cara memancarkan gelombang ultrasonik yang kemudian menunggu pantulan dari gelombang tersebut kembali ke sensor. Sinyal output yang dihasilkan oleh sensor akan diproses oleh mikrokontroler. Dari mikrokontroler maka akan diperoleh output yang akan mengaktifkan alarm. Sensor ini akan mengaktifkan alarm sekaligus menonaktifkan televisi ketika jarak suatu objek dapat dideteksi oleh sensor. Berikut adalah flowchart dari sistem kerja sensor. Modul sensor ultrasonik yang digunakan adalah sensor HCSR04 yang setelahnya dikendalikan oleh rangkaian pengendali berupa mikrokontroler. Rangkaian pengendali ini juga dikendalikan oleh switch. Selanjutnya, sistem akan menghasilkan output berupa alarm buzzer. Berikut adalah blok diagram secara singkatnya bagaimana sistem sensor ini bekerja. Diawali di mana sensor akan mendeteksi jarak objek dan ditempatkannya sensor. Kemudian, output dari sensor akan menjadi input dari mikrokontroler. Output dari mikrokontroler ini berupa jarak. Apabila jarak objek ini kurang dari 30 cm, maka alarm buzzer akan on sekaligus menonaktifkan televisi. Dan apabila jaraknya sudah lebih dari 30 cm, maka televisi akan tetap menyala. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai kelebihan dan kekurangan sistem sensor jarak pandang televisi. Kelebihannya diantaranya adalah mendeteksi keberadaan objek dengan jarak minimal 3 cm, sehingga hal tersebut sangat ideal dijadikan sebagai alarm. Selain itu, sensor ini akan langsung otomatis bekerja ketika televisi mulai dinyalakan. Sedangkan kekurangan dari sistem ini adalah diantaranya yang pertama, jarak pandang kenyamanan yang berbeda-beda sehingga belum mampu menghasilkan output dengan baik atau dalam arti lain bersifat objektif. Yang kedua adalah objek yang bisa dideteksi oleh sensor ultrasonik itu tidak hanya manusia, namun juga objek-objek selain manusia. Yang terakhir adalah sensor akan mati menunggu televisi tersebut dimatikan, sehingga akan menghabiskan terlalu banyak energi.